Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang analisis saya pada video yang ditayangkan pada demonstrasi kontekstual modul 3.2. Ya, baik. Hasil analisis terhadap video praktik baik yang berdasarkan pada alur bagja sebagai berikut. Tahap pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Dalam video tersebut, pertanyaan utama yang dimunculkan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Langkah tindakan yang dapat dilakukan terdiri dari berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan kalimat pertanyaan utama prakasa perubahan. Lalu membuat pertanyaan pemantik kepada siswa tentang kelas yang bagaimana yang menyenangkan bagi mereka. Lalu membuat pertanyaan penyemangat kepada siswa. Pada langkah kedua, ambil pelajaran. Guru mengajukan pertanyaan, kelas mana yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan ini terjawab dengan adanya langkah atau tindakan berupa kegiatan observasi ke kelas 2 dan kelas 6 yang sudah berhasil. Pertanyaan kedua yang bisa diambil adalah bagaimana mengatur kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan berikutnya yang dapat diambil sebagai berikut. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mendapatkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Lalu, apa yang disukai oleh siswa tentang kelas menyenangkan? Dan apa yang menyenangkan dari kelas sendiri? Langkah atau tindakan yang diambil oleh guru berupa kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang kriteria kelas yang nyaman dan menyenangkan, dan menginventarisasi kelas sendiri yang sudah baik dan menyenangkan. Langkah ketiga dari alur bagja adalah G. Gali mimpi. Bagaimana bayangan seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan? Lalu, kelas seperti apa yang kalian impikan? Dan gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat belajar. Hal ini terlihat dari tindakan guru yang meminta siswa memejamkan mata dan meminta siswa membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan, sehingga dapat menjadi penyemangat belajar. Langkah lainnya dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok untuk menggambarkan lingkungan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan dapat menjadi penyemangat dalam belajar sesuai dengan bayangan dari siswa. Dan dilanjutkan kegiatan presentasi kelas impian oleh siswa. Guru mencatat informasi kelas impian yang disampaikan oleh siswa. Langkah keempat dari alur bagja adalah J. Jabarkan rencana. Ini terlihat dengan pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita? Dan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian? Tindakan yang dilakukan adalah kegiatan diskusi dan kolaborasi dengan murid dalam menginventarisasi usulan dari siswa tentang kelas impian mereka. Langkah terakhir adalah atur eksekusi. Pada langkah ini, pertanyaan yang dimunculkan adalah kapan waktu yang tepat dalam mewujudkan kelas impian dan menanyakan kesiapan siswa dalam mewujudkan kelas impian. Langkah yang diambil dalam mengeksekusi tindakan adalah
dengan membentuk 4 kelompok kerja dengan tugas yang ditetapkan, memberikan semangat dan motivasi kepada siswa bahwa kita pasti bisa. Pembagian tugas kelompok terdiri dari membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, dan menyusun buku. Langkah berikutnya adalah kegiatan pembersihan kelas, menata bangku, memasang hiasan di dinding, dan menata buku. Guru memberikan apresiasi kepada siswa setelah selesai membuat ruang kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Setelah melihat video tersebut, saya melihat peran pemimpin dalam kegiatan tersebut, sosok guru yang memiliki cara pandang dan pendekatan berbasis kekuatan dengan wujud guru yang mampu fokus pada aset dan kekuatan yang ada pada kelas yang dipegangnya. Selain itu, guru dapat membayangkan masa depan dan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan yang dimiliki untuk dapat mencapai kesuksesan tersebut. Guru juga mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada dan mampu membuat rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang dimilikinya. Hal itu lebih terlihat pada kemampuan mewujudkan dan melaksanakan aksinya dengan membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan seperti yang sudah diprogramkan. Modal utama yang dimanfaatkan pada tayangan video tersebut terdiri 1. Modal manusia. Modal manusia terlihat dengan adanya guru yang berpihak pada murid dengan ditunjang kolaborasi dengan murid yang mandiri dan kreatif dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu yang kedua, modal sosial. Modal sosial terlihat pada kegiatan hubungan sosial dengan rekan sejawat hingga mampu membuat program yang bagus. 3. Modal fisik. Modal fisik ini terlihat dengan adanya ruang kelas yang tersedia untuk diubah menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Keempat, modal lingkungan. Modal lingkungan atau alam terlihat pada kegiatan menghias kelas yang menggunakan beberapa bahan dari alam, dari sekolah dan orang tua dalam menghiaskan beberapa bahan dari alam. Sedangkan modal finansial di sini yang terakhir terlihat dari dukungan guru, dari sekolah, dan orang tua dalam menyediakan peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghias kelas. Sehingga terbentuk kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Itulah analisis dari saya Sinta Kurniawati, CGP Angkatan 5 DKI Jakarta atas video yang disajikan di modul 3.2 pada sesi demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.